Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Umami Aiman dengan NPM 22351034. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kelima saya di mata kuliah dasar pemrograman mobile. Untuk yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu React Native. React Native adalah sebuah alat yang dikembangkan oleh Facebook yang digunakan untuk membuat aplikasi seluler yang bisa berjalan di iOS dan Android, tapi hanya dengan menggunakan satu basis kode saja. Biasanya kalau misalnya ingin membuat aplikasi untuk kedua platform, perlu menulis kode yang terpisah. Tapi dengan React Native, cukup dengan membuat satu aplikasi dengan aplikasi saya bisa berjalan di keduanya, yang tentunya sangat menghemat waktu dan tenaga. Gimana bisa kita mempelajari React Native? Untuk mempelajari React Native itu memang kalau dari nol ada beberapa peta jalan untuk di situs roadmaps yang bisa diikuti. Peta ini membantu mengarahkan dasar-dasar hingga topik yang lebih lanjut sehingga tahu apa saja yang perlu dipelajari dan urutannya bagaimana ketika ingin mempelajari tentang React Native. Nanti eh, dalam mempelajari React Native ini ada beberapa poin yang bisa dipelajari. Yang pertama itu dasar React Native, yaitu untuk membantu memahami apa itu React Native dan apa saja yang bisa dibuat dengan React Native. Untuk persiapan sebelum belajar, salah satunya itu sangat penting untuk menguasai JavaScript dan dasar-dasar React, karena ini adalah fondasi dari React Native. Untuk yang ketiga itu ada pengaturan lingkungan. Ini tentang menyiapkan perangkat dan software yang diperlukan untuk memulai pengembangan aplikasinya nanti. Yang keempat adalah alur kerja pengembangan. Bagaimana cara membangun dan menjalankan serta menguji aplikasi yang kita buat nanti. Untuk berikutnya itu ada komponen dasar yang belajar. Nanti kita di situ belajar tentang elemen-elemen utama yang dipakai untuk membangun tampilan aplikasi seperti teks, gambar, dan tombol. Berikutnya ada penyesuaian platform. Dalam penyesuaian platform ini nanti kita memahami bagaimana cara membuat aplikasi yang terlihat bagus yang berfungsi baik di iOS maupun Android. Meskipun nanti tampilan dari keduanya itu sedikit berbeda. Berikutnya adalah styling atau penataan tampilan. Dalam React Native nanti gaya atau tampilan didefinisikan nanti mirip caranya itu mirip di CSS web, tetapi lebih sesuai untuk aplikasi seluler. Berikutnya ada jaringan. Belajar dengan menghubungkan aplikasi ke internet untuk mengambil dan mengirim data misalnya ke server. Berikutnya ketika apa saja yang harus dikuasai sebelum belajar React Native. Sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi ini lebih spesifiknya. Yang pertama itu adalah JavaScript dari React. Yang berikut, kalau dalam JavaScript, karena React Native itu ditulis dalam JavaScript, jadi penguasaan itu penting. Untuk React, itu dasar React Native memahami nanti konsep yang ada di dalam seperti komponen, manajemen data, mungkin itu akan sangat membantu. Berikutnya apa itu Expo dan mengapa cocok untuk pemula? Untuk Expo adalah sebuah platform yang memudahkan kita untuk memulai dengan React Native. Dengan Expo nanti kita tidak perlu repot mengatur konfigurasi yang rumit, dengan bisa langsung mulai membuat aplikasi dan menguji beberapa fitur dasar seperti kamera atau notifikasi. Tapi dengan lebih mudah. Nanti dengan memanfaatkan itu bagi pemula bisa mencoba untuk membuat aplikasi yang sederhana. Dan apa itu Expo Snack? Expo Snack adalah alat daring yang memungkinkan membuat dan menguji proyek kreatif langsung di peramban atau browser. Jadi tanpa perlu kita mengatur lingkungan di komputer, kita bisa langsung belajar dengan bereksperimen di React Native, bahkan hanya dengan perabaan dan model koneksi internet. Bagaimana kita menyusun struktur proyek pada React Native? Ketika nanti ada proyek aplikasi yang mungkin besar, penting kita untuk punya struktur folder yang rapi agar bisa dikelola.
Misalnya nanti dalam React Native biasanya itu membuat folder terpisah untuk penyimpanan berbagai, aplikasi seperti komponen, aset, dalam aset itu misalnya ada gambar atau icon dan lain-lain. Nanti, mmm, nanti misalnya kita ingin menambahkan atau mengubah sesuatu aplikasinya juga bisa. Berikutnya adalah penataan tampilan di React Native. Untuk mengatur tampilan di aplikasi, React Native ini menggunakan pendekatan yang mirip CSS. Jadi misalnya kita sudah familiar dengan CSS di web, ini akan terasa tidak terlalu asing karena, React Native ini mendukung Flexbox, sehingga nanti pengaturan tata letak elemen di layar lebih mudah dan konsisten di berbagai ukuran layar. Berikutnya itu apa hot reload. Nanti hot reload ini adalah fitur yang memungkinkan kita melihat perubahan eee, yang dibuat di kode secara instan di aplikasi tanpa perlu memulai ulang aplikasi. Ini sangat membantu selama pengembangan karena bisa menghemat banyak waktu dan mencoba berbagai perubahannya ketika kita menjalankannya nanti. Untuk tips, memulai dengan React Native, untuk bagi yang pertama kali untuk memulainya itu fokuslah pada dasarnya dulu. Ketika kita mencoba mengkua meng udah kuasai JavaScript dan React terlebih dahulu. Lalu pelajari juga dokumentasi resmi, React Native untuk panduan yang lebih lengkap. Nanti kita memulai dengan komponen-komponen kecil dulu agar mudah dipahami, seperti konsep-konsep dasarnya juga. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas React Native, bisa belajar dan mendapat dukungan yang lain. Karena dari kita bergabung dengan komunitas React Native yang lain, kita bisa juga belajar untuk mengembangkan skill dalam belajar React Native. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.